Ayat Lexio Divina kita hari ini dari Matius 8 ayat 11. Tetapi saya akan bacakan dalam terjemahan FAYH. Dan ku beritahukan kepada kalian bahwa banyak sekali orang bukan Yahudi seperti perwira Romawi ini akan datang dari segala penjuru dunia dan duduk di dalam kerajaan sorga bersama dengan Abraham, Isa, dan Yakub. Pada waktu itu bangsa Yahudi dijajah oleh bangsa Romawi. Bangsa Romawi ini terkenal sangat kejam dan jahat sekali. Tetapi dikisahkan di perikop ini ada seorang perwira Romawi non-Yahudi yang ternyata percaya Tuhan Yesus. Perwira Romawi adalah prajurit profesional yang tidak seperti para komandan lainnya bertempur bersama anak buah mereka. Mereka telah disebut sebagai tulang punggung tentara Romawi. Militer Romawi terdiri dari 25 legiun, sekitar 150.000 orang yang ditempatkan di seluruh kekaisaran. Satu legiun Romawi berkekuatan penuh terdiri dari 6.000 tentara. Jadi kalau saudara ingat ada seorang kerasukan roh menjawab legion, nah kurang lebih 6.000. Kemudian dari 6.000 tentara dibagi menjadi 10 kohort yang masing-masing terdiri dari 600 tentara. Satu kohort selanjutnya dibagi lagi menjadi 6 senturi. Masing-masing terdiri dari 100 orang yang dipimpin oleh seorang senturion atau perwira. Pemimpin ini bertanggung jawab untuk pendisiplinan, untuk perekrutan, dan untuk memastikan semua perintah dilaksanakan. Perwira Romawi yang datang kepada Tuhan Yesus bisa jadi adalah seorang senturion yang mengomandani 100 prajurit di Kapernaum. Para perwira Romawi diharapkan menjadi dan biasanya adalah orang yang bermoral tinggi dan berkarakter mulia. Petunjuk tentang karakter perwira khusus ini bahwa tidak seperti kebanyakan tentara Romawi, ia dihormati oleh bangsa Yahudi. Perwira Romawi yang datang menemui Yesus ini sebenarnya sangat paham dengan permintaannya kepada Tuhan yang menempatkan seolah-olah Tuhan itu pada posisi sulit dan berisiko tinggi. Bagi orang Yahudi, masuk ke rumah non-Yahudi seperti perwira Romawi ini itu najis. Sebab tempat tinggal atau rumah bangsa-bangsa kafir non-Yahudi itu najis menurut hukum Mishnah. Jika Tuhan Yesus masuk rumah perwira Romawi untuk menjamah dan menyembuhkan hamba perwira itu, maka Tuhan Yesus melakukan hal yang najis dan berisiko tinggi, khususnya terhadap para imam dan ahli Taurat, dan menyinggung seluruh perasaan bangsa Yahudi yang memang sudah membenci Tuhan. Di satu sisi, jika Tuhan tunduk pada hukum Mishnah yang menetapkan larangan masuk ke rumah orang non-Yahudi karena dianggap najis, maka sama artinya Tuhan membiarkan seorang manusia, walaupun ia seorang hamba, seorang budak, meregang nyawa. Sebab dikatakan hamba itu sangat menderita, artinya dia tersiksa rasa sakit yang luar biasa. Saya yakin Tuhan Yesus sih tidak bingung. Tuhan tahu kok apa yang harus dilakukan tanpa harus melanggar hukum Mishnah dan tanpa membiarkan seorang manusia meregang nyawa. Tetapi yang Tuhan takjub itu iman perwira ini yang paham akan kesulitan yang dihadapi Tuhan. Alih-alih mengundang, perwira itu hanya meminta Yesus untuk menyembuhkan hamba itu dengan mengatakan begini, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Meskipun ia percaya dirinya tidak layak untuk menerima Yesus di rumahnya, ia punya cukup iman kepada Dia untuk percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkan hamba itu dari jarak jauh, bahkan tanpa menyentuhnya. Artinya apa?
Artinya perwira Romawi itu percaya dengan apa yang akan Tuhan katakan tanpa embel-embel yang lain. Yesus memberitahu orang-orang Yahudi bersama dengan dia begini, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Memang hanya 2 kali Tuhan Yesus mengajukan orang sebagai yang memiliki iman yang besar. Pertama menunjuk pada perwira Romawi ini dalam kisah ini, dan yang kedua adalah seorang perempuan Kanaan. Keduanya adalah orang kafir. Tapi Tuhan berkuasa menyembuhkan dari jarak jauh tanpa menyentuh yang sakit. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 8 ayat 11, dan kuberitahukan kepada kalian bahwa banyak sekali orang bukan Yahudi seperti perwira Romawi ini akan datang dari segala penjuru dunia dan duduk di dalam kerajaan sorga bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Artinya apa? Artinya yang percaya Tuhan Yesus bukan hanya bangsa Yahudi saja, tetapi segala bangsa termasuk bangsa Romawi seperti perwira itu. Kita bukan bangsa Yahudi, tetapi Allah telah membuka ruang seluas-luasnya bagi kita untuk menyambutnya dan percaya kepadanya. Pertanyaannya, ngomong aku percaya, seperti apa sih percaya kita itu? Apa buktinya jika kita percaya Tuhan Yesus? Semoga saja percaya kita makin bertumbuh seiring dengan bertambahnya pengetahuan kita tentang diri Tuhan. Selamat ulang tahun Ibu Frida Jiwo Utomo. Doa akan saya kirimkan lewat Japri ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.